Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Harum Energi, ya Harum 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lihat dulu Harum untuk riwayat bagian dividennya dulu ya. Harum ini saya lihat memang dia bagi dividen di 2010, terakhir bagi dividen di 2022. Nah, kemana nih ya? Ini bagus ya, track record saya rasa cukup baik gitu ya. Tapi ke 2023, 2024, dan 2025 ini nggak bagi dividen ya. 2025 mungkin masih belum tahu ya, belum ada pengumuman gitu. Tapi nanti kita lihat ya. Nah, kalau seperti ini sangat disayangkan gitu ya. Kenapa gitu? Karena perusahaan ini nggak bagi dividen. Buat saya penting sekali perusahaan itu harus bagi dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya gitu ya, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya gitu, jadi kalau yang seperti ini kalau udah nggak dari bagian dividen udah agak lama, biasanya langsung skip aja laporan keuangan ya, close aja, cari saham lain ya gitu. Cuman nih yang request ya, kenapa pengen dibahas ya, kita lihat ya. Nah oke, sekarang kita lihat dulu ini satuannya USD ya, kita pindahkan dulu. Oke, kita harus lihat kas tarakasnya terlebih dahulu ya, yang ini nilainya. Oke, mana tadi? Nah ya, dan kita harus lihat kas tarakas tiap kuartalnya. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu nih aktivitas perusahaannya. Dan untuk Harum di sini kenaikan kasnya naik 5,9 juta USD, tumbuh 4%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya ya. Berikutnya kita lihat langsung ke ekuitasnya, langsung pilih ke saldo laba yang ini nilainya ya. Kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai 2026 Q1 ya sekarang. Nah, jadi si Harum sampai 2026 Q1 telah mencetak profit sebesar 795 juta USD ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini sebenarnya bagusnya dia ada untungnya, tapi kenapa nggak bagi dividen? Gitu, karena kalau saldo laba positif nggak ada bagi dividen ya, saya asumsikan cuma untung di atas kertas aja gitu, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Karena bagi dividen itu syaratnya lumayan berat gitu. Yang pertama harus saldo laba positif ya, artinya ada keuntungan. Dua, kasnya harus cukup. Kalau nggak ada duitnya ya nggak akan bisa bagi dividen. Jadi harus bedain ya antara yang laba rugi yang sifatnya akrual dengan arus kas yang cash based gitu. Jadi bisa aja Anda laba terus gitu ya, tapi nggak ada uang kas. Ya untung di atas kertas saja gitu. Dan ini seperti ini mengindikasikan takutnya perusahaan ini memang untung di atas kertas saja ya gitu. Cuma memang kita belum lihat lebih lanjut gitu. Oke, berikutnya kita langsung lihat ke ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya gitu. Kita pindahkan dulu. Oke ya, sedikit ya, ini memang rasio ekuitas terhadap pemilik terhadap ekuitas ini di 50% ya. Saya memang agak kurang begitu suka dengan yang rasionya seperti ini ya, 50%. Artinya banyak anak usaha gitu yang dimiliki tapi nggak dimiliki penuh gitu ya. Saya sih memang agak kurang suka ya. Cuman kalau misalnya mau bahas yang tentang ini kepentingan nonton kembali, coba nonton waktu itu BNI Q2 Q3 ya, udah lama sekali waktu itu ada yang request bahas Pak Boram. Kalau saya penjelasan saya udah cukup banyak di situ ya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 0,76 ya, artinya Harum ini telah profit sebesar 0,76 kali modal awalnya. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profit 760 juta ya, di luar dividen gitu. Jadi memang sebenarnya ini udah pasti balik modal, dan udah di atas satu kalau kita hitung ulang. Nah, ini secara PBV ini memang cukup murah ya, di 0,76 dengan potensi value 31% kalau dia mencapai ke book value ya di 1176 ya. Per 13 Mei ini memang harga 895 ya. Dan memang dia udah dihargai di bawah saldo laba per lembarnya ya, di 0,89. Jadi memang secara PBV ini memang sudah cukup murah saya rasa ya. Oke, berikutnya kita lihat ke laba rugi ya, langsung pilih ke pendapatan yang ini nilainya. Ini kita harus lihat pendapatan untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Dan memang untuk Harum ini menarik ya, karena dia bertumbuh ya 46,9 juta USD, tumbuh 15%. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal ya, nanti kita dapat laba bruto ya, yang ini nilainya. Ini penting untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin ya. Jadi kalau misalnya ini 18% nih, juga teman-teman jual barang 100.000 itu ambil profit kota 18.000
Ya gitu, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto itu semakin besar ruang untuk laba bersihnya. Kenapa? Karena laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, baru nanti kita dapat laba periode berjalannya, ya yang ini nilainya. Nah ini kita lihat ya, sedikit agak out untuk bahas KNP ya, kepentingan non pengendali. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, seperti ini nih ya, profit untuk pemilik entitas itu cuma 8,9 juta USD, tapi untuk KNP-nya dia lebih besar. Artinya jadi banyak bisnis anak usahanya dia yang memang lebih profit gitu, cuman kepemilikannya dia di bawah 50% gitu. Jadi bukan di bawah 50%, jadi bukan pengendali lah. Gitu ya. Jadi pihak yang di KNP itu jauh lebih diuntungkan bisnis anak usahanya yang lain itu. Ya gitu, makanya saya kadang kok nggak suka kalau misalnya yang rasio pemilik ininya dia di bawah 90%, di bawah 80%, kayak gini kan 50% tuh gitu ya, agak out aja lah itu ya. Nah tadi mungkin PBV cukup murah gitu ya, tapi kita lihat untuk laba bruto di sini memang naik 8% ya, tumbuh 5 juta USD. Laba bersihnya naiknya signifikan ya, saya rasa naik di 60% di 3,3 juta USD gitu. Nah cuman meskipun dia ada kenaikan ya yang cukup signifikan tadi 60%, secara PER ini memang premium ya, karena dia ada 19 kali. PER itu adalah jumlah waktu dalam satu tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi beli Harum ya, sediakan holding period untuk 19 tahun ya, hampir 20 tahun gitu. Tambah lagi ini kan perusahaan nggak ada dividennya, jadi nggak ada nilai tambah gitu, jadi nggak ada uang tunggunya ya. Jadi mungkin dia dihargai rendah juga karena mungkin investor gitu ya, pasar belum melihat ada hal yang menarik dari Harum gitu. Simpelnya sih gitu aja ya, meskipun itu kembali ke mekanisme pasar sih, kalau saya sih nggak gitu peduli masalah harga ya. Berikutnya kita lihat ke penerimaan kas, langsung ke sini gitu. Nah ini kita lihat di sini penerimaan kas ya, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Nah ini tadi dia berbeda dengan pendapatan sifatnya akrual ya, kalau ini benar-benar uang yang diterima oleh perusahaan. Nah di sini untuk penerimaan kasnya ini memang dia turun 85 juta USD, dia turun 27%. Ya dengan rasionya ini menurut saya buruk ya, nggak bagus, di cuma 66% aja. Minimal sekali itu di 90-95%. Jadi kok 66%, jadi gini ya, bayangkan pendapatan 345 juta USD ya, tapi uangnya terima cuma 229 juta ya, sisanya mana gitu. Kalau kita sederhanakan, teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar cuma 66 juta, mana 34 jutanya itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih gitu. Jadi customer bayarnya nggak full gitu. Sebelum ini bagus gitu ya, karena penerimaan kas ini digunakan penting ya untuk aktivitas perusahaan. Nah sekarang kita lihat CFO-nya, kita bayar untuk operasional ya. Nah ini kita lihat nih ya, CFO-nya kita dapat. Nah ini lihat loh ya, di sini buruk sekali menurut saya ya, bukan buruk sekali lah, dia nggak bagus cash flow-nya dari sisi net CFO karena nilainya negatif. Artinya bisnisnya ini nggak menghasilkan uang tunai, jadi uangnya habis untuk bayar operasional. Bayangkan aja, uang yang diterima cuma 229 juta, bayar supplier aja, bayar manajemen ini udah berapa nih, udah 300 juta USD habis uangnya, nggak ada uang sisa. Jadi jangan harap Harum ini akan bagi dividen karena uangnya nggak ada, nggak memadai gitu ya. Jadi makanya penerimaan kasnya harus tinggi. Kalau misalnya dia terima nih ya, asumsikan terima berapa nih selisihnya ya, 100 juta lah ya, ini net CFA-nya masih positif gitu, jadi ada uang yang dihasilkan. Kalau ini enggak ya, jadi cash flow ini enggak sehat ya untuk yang 2026 Q1. Kalau sebelumnya tergerus nih tipis sekali, cuma 5,7 ya. Berikutnya untuk aktif ekspansi di sini nilai negatif gitu ya. Kalau aktif negatif artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah di sini kita lihatnya untuk periode sebelum ini besar sekali, artinya perusahaan benar-benar ekspansif ya. Kalau yang sekarang dia enggak gitu, jadi mungkin cenderung menahan ekspansi atau mungkin lebih ke maintenance ya. Nah ini kita lihat ya, jadi ini bisa jadi alasan ya gitu ya untuk yang bahas di 2000 tahun buku 2025 ya, kenapa nggak bagi dividen. Simpel aja, karena gini ya, uang sisa cuma 5,7 juta USD, untuk ekspansi dia besar sekali, jadi uangnya nggak ada uang sisa untuk memegang saham ya. Jadi dia ini salah satu alasan nggak akan bagi dividen. Jadi mungkin kalau diberita mungkin alasan untuk ekspansi atau apalah gitu ya gitu. Nah kalau yang sekarang ini juga nggak akan bagi dividen seperti ini ya. Kenapa? Uangnya nggak nutup, operasional aja nggak ada gitu ya, uangnya habis gitu. Nah sekarang kita lihat ke pendanaan ya, nilainya negatif positif di sini ya. Kalau positif artinya dia ambil pinjaman gitu. Kenapa ambil pinjaman Pak? Gitu ya, lihat aja tadi ini kan nggak cukup ya, jadi mau nggak mau akan bergantung pinjaman tuh. Di sini ada penambahan utang kepada pemegang sahamnya tuh, ada suntik modal lagi gitu. Gampangnya sih seperti itu ya, meskipun ini bentuknya utangnya bukan suntik modal. Nah kalau yang sebelumnya itu tuh ada utang bank jangka panjang, ambil pinjaman ya. Kalau pelunasan nilai negatif,
Nah, jadi polanya seperti ini kalau yang periode sebelumnya ya. Untuk ekspansi usaha dibiayai dari pinjaman dan juga sedikit dari net CFO ya, dari operasional. Gitu. Jadi ada kenaikan kas tara kas. Kalau yang sekarang dia ambil pinjaman gitu ya untuk biayai apa? Operasional dan juga ekspansi. Ya, maintenance gitu. Jadi ada kenaikan kas tara kas. Cuman yang tadi pola seperti ini nggak sehat. Uangnya nggak ada untuk pemegang sahamnya ya, habis. Ya, jadi sekali lagi jangan harap harum bagi dividen di untuk tahun buku yang sekarang ya 2025. Itu karena sekarang aja udah nggak cukup uangnya ya. Oke, sekarang kita lihat ke resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensi. Ya, kita lihat dulu untuk aset lancar, kita pindahkan dulu ya. Nah, jadi kadang memang kita tadi yang saya sampaikan gitu, kadang kita harus hati-hati terhadap perusahaan yang mungkin untung di atas kertas. Karena tadi gitu ya, dia bilang untung 8,9 juta, tapi uang kas yang dihasilkan nggak ada. Ya gitu, jadi ibarat teman-teman dari bisnisnya untung, ya di atas kertas untung gitu. Oh, labanya sekian, tapi uang yang terima nggak ada. Ya, customer bayarnya cuma 60 berapa persen tadi? 60/6% ya. Nggak terima uang, terus uangnya juga habis ya untuk nutup operasional, kurang malah. Ambil pinjaman. Gitu ya, jadi hati-hati, Anda harus bedain antara yang sifatnya akrual di laba rugi dan tadi cash base ya di arus kas. Oke ya, tadi agak out jadi pembahasannya jadi agak kemana-mana sedikit ya, kita pindahin dulu. Oke, di sini kita lihat untuk rasio lancar memang masih kuatnya di 0,1,58, tapi untuk rasio kas menurut saya kurang bagusnya di 0,29. Kewajiban depan mata di 529 juta, uang di dompet cuma 154 juta. Ya, jadi sebenarnya ini dengan cash flow seperti ini saya rasa kurang bagus ya, resikonya menengah tinggi, mungkin cenderung ke menengah ke tinggi ya saya rasa ya. Kali ini menengah tinggi, saya rasa mendingin ya kita lihat dulu lah yang isi dulu datanya ya. Kita lihat dulu untuk short term DP dulu ya, utang usaha ini ya, ada utang bank jangka panjang ya, kita ambil ini aja. Oke, di sini kita lihat untuk rasio kas short term di 1,24 ya, jadi sebenarnya memang nggak ada masalah likuiditas gitu ya. Gitu, jadi utang depan mata dengan bank ke bank ya 124 juta, uang di dompet 154 juta. Ya, jadi apa namanya bisa mudah dilunasi gitu. Cuman cash flow nggak sehat seperti ini, kok satu kali periode seperti ini masih bisa ditoleransi ya. Jadi kalau 2 kali berturut-turut itu harus hati-hati. Ya sudah harus hati-hati karena benar-benar artinya perusahaan memang ada masalah di arus kasnya ya. Jadi kalau secara likuiditas lihat seperti ini, resiko mungkin saya rasa menengah tinggi, cenderung ke menengah ya. Karena di sini di pos yang apa ya, pendanaan ini memang dia nggak menambah apa namanya pinjaman ke bank lagi tuh ya, adanya ini aja penambahan utang ke pemegang sahamnya, jadi asumsikan tanpa bunga. Beda kalau misalnya kita penerimaan utang bank jangka panjang seperti ini ya, ada beban bunga yang dibayar, nanti akan menggerus laba dan juga kas ya, jelas. Oke, sekarang kita ke ini ya, liabilitas. Pindahin dulu. Di sini DER pasnya di 1 gitu ya. Jadi terus untuk long term debt to equity-nya ada ini aja ya, tambang jangka panjang, kita pindahin dulu. Oke, di sini kita lihat long term debt to equity masih lumayan ya, masih bagus ya di 0,27 gitu. Jadi nggak over leverage gitu. Jadi saya rasa Harum mungkin finalnya buat tadi saya sih mungkin resikonya menengah ke tinggi ya tetapnya, tapi ke menengah gitu. Cuman dengan catatan harus lihat di cash flow. Ya. Oke, Harum setelah dipindahkan data keuangan, saya rasa Harum memang sedang lagi ada masalah gitu. Jadi saya asumsikan belum terbukti profit gitu ya, belum terbukti ada nilai tambah untuk pemegang saham yang karena nggak ada dividen ya gitu. Meskipun dia telah profit sebesar 0,76 kali modal awalnya ya, udah balik modal saya rasa gitu, dan dihargai cukup murah di 0,76 ya PBV-nya. Dan untuk secara profitabilitas Perat juga premium di 19,9 ya. Tapi secara arus kas ini sedang nggak sehat ya di 2026 Q1 gitu. Jadi bergantung dengan tadi ada pinjaman dari yang KNP ya tadi kalau nggak salah di aktivitas pendanaan di pos kecilnya. Dan memang untuk total debt dia ada kenaikan sedikit ya di 356.000 USD gitu ya. Secara likuiditas memang ini tampak lumayan gitu ya. Solvensi juga masih oke gitu ya, cuma resiko ya menengah lah ya gitu, karena patokannya tetap ya dari cash flow gitu. Karena kalau cash flow terganggu nanti bisa lama-lama uang kasnya habis bergantung sama pinjaman ya, jadi over leverage gitu. Jadi takutnya sih seperti itu, meskipun secara tadi solvensi ini masih aman gitu ya. Oke, itu aja pesan untuk Harum. Ya, dan saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti ini itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya melanjutkan kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depan teman-teman yang harus dinilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, naik turun saya nggak tahu gitu ya, nggak peduli juga, itu kita kembalikan ke mekanisme pasar ya. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PR ya, sederhana aja. Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat untuk Harum gitu ya di bagian batubara, hitung aja sendiri, kita gunakan gitu, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang.
Oke teman-teman, itu aja penampasan sekali lagi untuk Harum. Ya, kalau ada pertanyaan dari request sama langsung aja tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.